Pak Bambang Haryadi itu menyetorkan investasinya 250 juta, kalau Pak Nur Samsu itu menyetorkan investasinya 6 miliar 100 juta, begitu. Pak Nur Samsu pernah ketemu langsung dengan UYM, bahkan pernah mereka nonton bareng dan lain sebagainya, dalam rangka merayu agar Pak Nur Samsu ini mau menanamkan investasi ke sana. Yang saya lihat juga para investor ini orang-orang pandai, orang-orang yang berpendidikan juga Pak. Pak Bambang juga saya tadi mendengar gelarnya insinyur gitu Pak. Ya. Mengapa juga sampai tertipu dengan investasi ini Pak? Ya seperti satu, karena boleh dikata quote unquote ada garansi ya, ada jaminan namanya Yusuf Mansur. Yang kedua ya terus terang aja nilai imbal baliknya cukup menarik. Ya, meyakinkan bahwa ini investasi bagus, bagaimana caranya kita bisa hidup bahagia di dunia, di akhirat juga bahagia, bagaimana kita bisa biasa di dunia kaya raya, sambil bersedekah dan matinya masuk surga. Ya, dengan banyak peningkatan itu menyerang terus nggak ada berhentinya, nggak ada istirahatnya. Senang, syukur, karena kita diberi kesempatan sama Allah bersabar dengan durasi yang gila-gila, dan dijamin oleh Allah Jalla Jalaluhu innallaha ma'as-sabirin. Dibilang bego terima, dibilang panitia kagak becus terima, dibilang penipu udah terima, orang bohong udah terima. Waalaikumsalam. Dalam sidang lanjutan perkara Bu Elis Mansur dan di Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 11 Juli kemarin, Pak Jadi sudah menghadirkan saksi Pak Heri Mustafa dan Pak Ustadz Torik ya Pak ya? Baik, baik. Akhirnya masih saksi. Bisa dijelaskan siapa yang Pak Jadi hadirkan sebagai saksi dan apa yang disampaikan di kesaksiannya? Baik, pada hari Kamis tanggal 18 Juli tahun 2024 di Pengadilan Negeri Kota Bogor ya, Pengadilan Negeri Bogor, berkaitan dengan perkaranya Bu Ilis Siti Rohmah, yang mana saya selaku kuasa hukumnya kemudian melawan tergugat BMT Darussalam Madani, kemudian Yusuf Mansur, kemudian BMT Darussalam Madani sebagai tergugat 1, kemudian Yusuf Mansur sebagai tergugat 2, kemudian Adiansah sebagai tergugat 3, kemudian Dwi Yuda Andi sebagai tergugat 4, kemudian PT Adi Partner Perkasa sebagai tergugat 5, dan sebagai turut tergugat Pondok Pesantren Darul Quran milik Yusuf Mansur. Hari ini acaranya masih sama seperti minggu kemarin. Hari ini acaranya saya menghadirkan 2 orang saksi, yaitu Pak Bambang Haryadi dan Pak Nur Samsu Hidayat, yang mana beliau ini di samping sebagai saksi, beliau ini juga sebagai korban daripada investasi batubara. Pak Bambang Haryadi itu menyetorkan investasinya 250 juta, kalau Pak Nur Samsu itu menyetorkan investasinya 6 miliar 100 juta, begitu. Nah, dalam persidangan ini kedua orang saksi ini mengatakan bahwa Pak Bambang Haryadi itu menyetorkan investasi melalui BMT Darussalam, artinya dalam perkara ini tergugat 1. Kalau Pak Nur Samsu itu menyetorkan, ada yang ke BMT Darussalam itu tergugat 1 itu 500 juta, kemudian selebihnya itu disetorkan kepada Farid Harimurta ya, Farid Harimurta itu orang kepercayaannya UYM. Dan Pak Nur Samsu pernah ketemu langsung dengan UYM, bahkan pernah mereka nonton bareng dan lain sebagainya, dalam rangka merayu agar Pak Nur Samsu ini mau menanamkan investasi ke sana. Dan kemudian setelah investasi ini macet ya, kemudian Pak Nur Samsu bersama BMT juga
bersama BMT, bersama Yusuf Mansur pernah duduk bersama di dalam 3 tempat ya. Yang pertama di BMT Darussalam, yang kedua di Gedung Serbaguna, yang ketiga dalam rangka apartemen Antasari 45 itu. Semuanya BMT dan Yusuf Mansur itu di sana membicarakan bagaimana mengembalikan uang umat ini. Namun kenyataannya sampai dengan saat ini tidak bisa terkembalikan. Artinya dengan adanya kesaksian dari Pak Nur Samsu itu mematahkan bahwa BMT dan Yusuf Mansur itu terlibat dalam investasi batubara ini, begitu. Pak, jadi dari sekian banyak investor, mengapa hari ini Pak Babang dan Pak Nur Samsu yang Pak Joni pilih untuk dijadikan sebagai saksi? Apakah Pak Babang ini karena yang termasuk dalam investor yang ikut serta kunjungan ke lokasi Batubara dan ada di foto tersebut, Pak? Ya. Dan kemudian Pak Nur Samsu juga cukup besar nilainya juga, Pak? Ya, jadi satu Pak Bambang dan Pak Nur Samsu ini adalah orang-orang investor yang pernah diajak ke Kalimantan Selatan untuk meninjau lokasi. Kalau Pak Bambang ada di dalam foto yang di Kalimantan itu, dan mereka menjelaskan satu persatu yang mana ini orangnya BMT Darussalam sebagai tergugat 1 dan mana ini orangnya PT Adi Partner Perkasa tergugat 1, tergugat 2 dan tergugat 5, begitu Mas. Iya. Izin tanya ke Pak Bambang boleh, Pak? Boleh. Pak Bambang, tadi saya juga terus serta mengikuti persidangan, Pak. Pak Bambang tadi menyampaikan bahwa salah satu yang menjadi faktor keyakinan Pak Bambang mengikuti investasi ini adalah karena nama besar Yusuf Mansur. Artinya jika tidak ada nama Yusuf Mansur atau Yusuf Mansur yang membawa investasi ini, Pak Bambang tidak akan pernah mengikuti investasi batubara ini, Pak? Ya, betul. Baik. Pak Bambang tadi menginvestasikan sebesar 250 ya? 250 juta, Pak. Ya. Yang saya lihat juga peran investor ini orang-orang pandai, orang-orang yang berpendidikan juga, Pak. Pak Bambang juga saya tadi mendengar gelarnya insinyur gitu, Pak. Ya. Mengapa juga sampai tertipu dengan investasi ini, Pak? Ya, seperti satu, karena boleh dikata quote unquote ada garansi ya, ada jaminan namanya Yusuf Mansur. Yang kedua ya terus terang aja nilai imbal baliknya cukup menarik. Ya. Nah, kalau dikatakan kenapa orang pinter bisa kejeglong gitu ya memang kita kurang waspada. Ya. Ya. Kan ini kan Yusuf Mansur yang bawa investasi nih, Pak. Apa yang disampaikan Yusuf Mansur, Pak, untuk menjadikan para investor ini? Ya, bahwa investasi pasti akan kembali dengan nilai imbal yang cukup. Oke, Pak. Oke, silakan. Ya, saya lanjut, Pak. Ya, janji beliau adalah untuk bahwa investasi ini aman. Ya. Aman dan bernilai pahala gitu, Pak ya? Ya, betul itu. Jadi ada nilai tambahnya lah. Ya. Pak Nur Samsu, mohon izin, Pak. Pak Nur Samsu ini nilainya cukup besar, Pak. 6,1 miliar, Pak. Itu bukan uang saya sendiri, Mas. Uang banyak orang. Ya, Pak Nur Samsu tadi menjelaskan, ini juga baru terkuat di kesaksian kali ini. Pak Nur Samsu beberapa kali bertemu dengan UGM secara pribadi dengan BM gitu, Pak. Nah, ini apa acara tersebut dan apa yang disampaikan Yusuf Mansur itu, Pak? Ya, silaturahmi biasa yang mengajak kita untuk meyakinkan bahwa ini investasi bagus. Bagaimana caranya kita bisa hidup bahagia di dunia, di akhirat juga bahagia. Bagaimana kita bisa biasa di dunia kaya raya sambil bersedekah dan matinya masuk surga. Ya, dengan banyak pendekatan seperti itulah kita sama-sama nonton, sama-sama makan, ya, sama-sama happy lah bareng-bareng gitu. Ya. Nggak ada terlalu serius pesannya sih. Ya, seperti itu. Yang lebih serius tuh pesannya ya sebetulnya Farid sama Diansa yang khusus ketemu saya itu di Sushi Thai waktu itu masalah di Senayan City, kalau ngobrol Senayan antara dua itulah. Kalau Senayan City seperti Senayan tuh. Kita ngobrol bertiga serius sekali tuh, ya seperti itulah. Sampai waktu ke kunjungan kedua pun saya dinaikin ke bisnis kelas, Mas. Iya. Ya gitulah istilahnya kita yang apa sih nggak kesengsem gitu ya. Banyak dosa ini ketemu orang-orang suci kan diajak ibadah kan jadi akal sehat hilang semua, Mas. Ya.
Pak Nur Samsu tadi juga sempat menjelaskan bahwa ada janji dari Yusuf Mansur untuk mengembalikan investasi tersebut gitu Pak. Nah, ini realisasinya bagaimana Pak sampai saat ini Pak? Ya, saya dapat dikatakan nggak ada, hanya sejumlah sangat kecil sekali. Ya, baik. Ini teman-teman netizen banyak yang bertanya Pak dan menantikan Pak Nur Samsu sebenarnya. Bertanya-tanya, Pak Nur Samsu ini nilai investasinya paling besar gitu Pak. Kenapa tidak muncul sebagai penggugat gitu Pak? Apakah ada rencana pribadi untuk menggugat setelah rilis ini Pak? Saya belum tahu Mas, nantilah itu masih kita pikirkan ya. Karena pertama kan gugat itu kan perlu bukti. Nah, itu bukti itu saya rasa perlu dicari dulu dan perlu ya dikondisikan lah gitu kan. Kalau kita nggak punya bukti kan susah juga ya untuk menggugat itu. Oke, baik. Mungkin jika ada bantuan dari Pak Azhar ini Pak akan membantu Pak Nur Samsu bergugat kembali Pak. Ya, nanti kita bicarakan, bisa kita lakukan secara kopi darat lah. Kan kita tetangga Mas, jadi gampang. Baik Pak, jadi apakah menyebut baik dari pernyataan Pak Nur Samsu barangkali bantu untuk menggugat? Ya, insya Allah kita bantu. Ya. Jadi selanjutnya terus bergilir gitu Pak ya? Terus bergilir, ya. Sebagaimana yang saya sampaikan dari awal saya mengajukan gugatan kan akan terus bergilir sampai dengan Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini mengembalikan. Iya. Pak Arief sebagai suami dari Bu Lilis, mungkin ada yang disampaikan kepada Pak Nur Samsu dan Pak Bambang sudah menjadi saksi dalam perkara Bu Lilis ini Pak. Baik, alhamdulillah pada hari ini dengan kesaksiannya Pak Bambang, Pak Nur Samsu, sahabat saya yang sama-sama aktif di pengajian, mudah-mudahan dengan kesaksian beliau-beliau ini menambah keyakinan bahwa investasi itu benar ada dan BMT, Yusuf Mansur dan lain-lain itu bertanggung jawab bisa mengembalikan uang kami yang disetorkan itu Pak. Jadi terima kasih kepada Pak Bambang dan Pak Nur Samsu ya, bersama investor sama korban bersatu untuk menjadi saksi bahwa investasi ini benar-benar real gitu Pak ya. Pak Jadi mungkin ada yang ingin disampaikan kembali Pak? Cukup saya kira. Baik, terima kasih. Tetap optimis, tetap semangat Pak. Iya.